Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menghadiri persidangan ke-51 Jemaat Gereja Protestan Maluku atau GPM Amahusu Negeri Amahusu Kecamatan Musoniwe Kota Ambon, Maluku pada Minggu pagi. Dalam kesempatan itu Bodewin berharap program-program yang diusung melalui persidangan ke-51 dapat bermanfaat bagi kebutuhan jemaat terutama warga di Negeri Amahusu. Meski begitu, Bodewin juga mengingatkan jemaat terkait berita bohong atau hoaks yang marak terjadi belakangan ini. Bahkan, kota Ambon salah satu kota di Maluku yang begitu banyak menyebarkan berita bohong terkait penculikan anak. Atas dasar itu, Bodewin mengajak para jemaat untuk mengecek kembali informasi atau kebenaran soal penculikan anak sebelum diposting di media sosial karena dengan informasi yang tidak benar dapat memicu ketegangan warga terkait penculikan anak. Bodewin juga menuturkan pemberitaan terkait berita bohong atau hoaks di media sosial bisa melanggar Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik atau ITE. Oleh sebab itu, Bodewin meminta jemaat untuk berhati-hati memposting berita yang belum mengecek kebenarannya. Di tengah sambutan, Bodewin sempat mengingatkan jemaat soal caleg yang akan mengusung politik identitas dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Bodewin menegaskan apabila kedapatan caleg seperti itu yang mengkampanyekan sara dan politik identitas, warga tak segan-segan untuk melemparinya dengan batu. Ia mengatakan bila peristiwa tersebut benar-benar terjadi, warga tidak perlu khawatir sebab dirinya menjaminkan akan bertanggung jawab. Pasalnya, kandidat seperti itu bukan termasuk kandidat yang mendukung demokrasi yang berkualitas. Kendati begitu, Bodewin juga mengingatkan jemaat terkait dengan modus baru money politik atau politik uang, terutama jelang pemilihan umum atau pemilu menyusul perkembangan teknologi. Untuk itu, Sekuan DPRD Provinsi Maluku juga mengajak warga untuk berpikir cerdas sehingga pesta demokrasi akan melahirkan perwakilan yang berkualitas dan bersih. Ia menegaskan apabila para kandidat yang datang dan kampanye dengan niat membagi-bagi uang, ia meminta warga segera mengambil uangnya. Namun pada saat pencoblosan nanti tidak usah memilih yang bersangkutan, namun memilih caleg lain terutama caleg dari anak negeri. Langkah ini dilakukan agar ada utusan anak negeri mewakili suara masyarakat di gedung DPRD Kota Ambon, sehingga dana aspirasi bisa tersalurkan semua ke negeri. Namun hal ini bisa tercapai bila semua komponen masyarakat negeri Amahusu bersatu dan partisipasi aktif sehingga pemilu 2024 menambah daftar anggota DPRD kota dari 1 menjadi 3 orang. Di kesempatan ini pula, Bodewin mengajak jemaat untuk terus memupuk dan menjaga persaudaraan antar umat beragama, sesama tetangga, hubungan suami istri hingga merawat hubungan unit-unit jemaat menjelang pemilu 2024. Ia mengatakan pemilu 2024 dimaknai sebagai bentuk partisipasi demokrasi 5 tahunan terhadap negara, sehingga kita tidak boleh berkelahi gara-gara pemilu. Pasalnya, boleh kita berbeda pilihan namun kita bersaudara. Saat ini, Pemkot Ambon tengah fokus melakukan penjemputan bola dari tingkat paling bawah yakni rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW terkait daftar pemilih tetap atau DPT. Saat ini daftar pemilih tetap atau DPT di Kota Ambon hingga saat ini masih diragukan menyusul banyaknya warga belum terdaftar sebagai peserta pemilu. Oleh sebab itu, Bodewin Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Ambon segera melakukan perekaman EKTP di seluruh wilayah di Kota Ambon. Atas dasar itu, Bodewin meminta jemaat Gereja Protestan Maluku atau GPM Amahusu segera melakukan pendataan anggota jemaat atau warga sekitar yang belum memiliki kartu tanda penduduk agar segera melakukan perekaman. Itu gumulan pemerintah kota yang sementara kita buat hari ini, dan kita titip untuk menjadi bagian dari gumulan persidangan jemaat. Karena memang ada hal-hal yang tidak bisa kami lakukan sendiri, mesti dibantu oleh warga masyarakat Kota Ambon, termasuk warga GPM yang ada di wilayah administrasi pemerintah kota. Ya. Jadi kami berharap dalam tanggung jawab bersama untuk memperbaiki kota ini, menata kota ini, apa yang menjadi beban kami juga bagi. Demikian juga beban masyarakat akan kami pikul. Itu benang merahnya di situ. Itu surang akang semuanya di dalam
program-program memang semuanya tersirat mengarahkan umat untuk bagaimana sadar IT, menggunakan medsos dengan baik, bagaimana menjaga lingkungan dan kebersihan, sampah, dan juga untuk pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Itu semuanya memang penting untuk memperkuat gereja, terlebih umat Tuhan yang ada di Amahusu. Dari Ambon, Maluku, tim melaporkan.